Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih tetap semangat untuk belajar ya? Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar akidah akhlak tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Jangan kemana-mana dulu ya, simak terus penjelasannya Bu Guru. Anak-anak, adab adalah aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Dan adab menunjukkan seseorang memiliki perilaku yang baik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua adab. Yakni yang pertama, kita akan mengetahui adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Anak-anak, seorang anak muslim harus berbakti kepada orang tua dan guru. Orang tua adalah orang yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Sedangkan guru adalah seseorang yang memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita harus berbakti kepada mereka. Kita juga harus hormat dan patuh kepada mereka, karena mereka telah banyak berjasa kepada kita. Soli-solihah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Apakah kalian tahu siapa itu orang tua? Orang tua adalah orang yang melahirkan kita, mendidik kita. Mereka adalah guru pertama bagi kita. Mereka selalu meluangkan waktu untuk kita, membahagiakan kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita, tidak pernah membiarkan kita untuk menangis, dan tidak pernah lelah mengabulkan apa yang kita minta. Soli-solihah, apakah di antara kalian ada yang pernah membentak mereka? Berkata kasar kepada mereka? Menyakiti hati mereka hingga mereka bersedih? Anak-anak, ketahuilah, sebagai seorang muslim, sebagai anak yang baik, tidak seharusnya membentak mereka. Mereka adalah kedua orang tua kita yang merawat kita dari kecil. Usia mereka semakin tahun semakin menua. Jadi, jangan pernah menyia-nyiakan mereka. Mereka adalah pahlawan kita yang selalu mendoakan kita tiada hentinya. Untuk yang pertama, kita akan belajar adab terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni mencium tangan. Mencium tangan dan mengucapkan salam apabila ketika kalian mau berangkat atau pulang sekolah maupun tempat-tempat lain. Kalian harus mencium tangan. Untuk yang kedua yakni belajar dengan rajin, tekun, dan selalu mendoakan mereka. Yang ketiga yakni menjaga kebersihan badan dan pakaian. Jangan sampai kalian menyusahkan kedua orang tua kalian dengan badan atau pakaian kalian yang kotor. Yang keempat, jujur berbicara, lemah lembut, sopan, dan tidak berkata kotor di hadapan orang tua maupun di belakang orang tua, karena itu perbuatan yang tercela atau yang tidak baik. Yang kelima yakni hormat dan mematuhi semua nasihat ibu dan bapak, karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan sebaliknya murka Allah terletak kepada murka orang tua. Jadi kalian jangan sampai membuat kedua orang tua kalian menjadi marah kepada kalian ataupun murka. Kepada kalian yang baru gabung di channel kami, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi pendidikan dari kami.
Untuk yang berikutnya, kita akan belajar adab terhadap orang tua ketika sakit. Apa saja? Yang pertama, menjaga dan melayani dengan sabar. Jangan dibentak ataupun dimarahi ya. Untuk yang kedua, yakni berdoa untuk kesembuhan ibu dan bapak, supaya kesembuhan segera diturunkan oleh Allah kepada orang tua kita. Untuk yang ketiga, yakni mengantarkan ke dokter atau memberikan obat. Sambil berdoa, kita juga berusaha untuk kesembuhan kedua orang tua kita ketika sakit. Untuk yang keempat, yakni tidak membuat kegaduhan, karena orang sakit itu butuh istirahat yang cukup. Jangan sampai kalian teriak-teriak di kamarnya maupun berantem dengan adik di kamar orang tua yang sedang sakit. Yang kelima, yakni mengantarkan wudhu dan melakukan sholat. Karena sholat itu wajib, siapapun tidak boleh meninggalkannya. Meskipun sedang sakit, tetap harus mengerjakan sholat 5 waktu. Dan yang keenam, menyediakan makanan dan minuman kepada orang tua kita yang sedang sakit, supaya orang tua kita tidak kelaparan dan lekas sembuh. Untuk berikutnya, yakni adab terhadap orang tua yang telah meninggal. Apa saja? Yang pertama, bila ada pesan atau wasiat, segera dilaksanakan. Yang kedua, jika mempunyai hutang, segera dilunasi, supaya orang tua kita terbebas dari beratnya amal keburukan. Untuk berikutnya, yakni berbuat baik di mana saja, baik di rumah, sama tetangga, di sekolah, di masyarakat. Selalu tanamkan kebaikan, supaya orang tua kita tersenyum di surga sana. Selanjutnya, tidak memperebutkan harta warisan, karena akan memecah belah tali persaudaraan. Dan yang terakhir, mendoakan kedua orang tua kita ketika sudah meninggal. Karena doa anak solih-solihah akan sampai kepada kedua orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal, dan merupakan amalan jariah kepada kedua orang tua kita, yakni amalan yang tiada hentinya memberikan pertolongan kepada kedua orang tua kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian yang baru gabung di konten kami, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi pendidikan dari kami. Anak-anak solih-solihah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang adab terhadap guru. Anak-anak, guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita ketika di sekolah. Guru juga pengganti orang tua kita ketika di sekolah. Guru disebut juga sebagai pahlawan tanpa jasa. Kita dididik dan diberi ilmu oleh guru agar kita menjadi pandai. Maka kita harus hormat dan patuh kepada guru. Salah satunya yakni berperilaku yang baik. Berperilaku atau adab terhadap guru diantaranya yakni seorang murid tidak berjalan di depan gurunya, juga tidak duduk di tempat gurunya, karena perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak sopan. Selanjutnya, menghormati juga putra-putri, kerabat, dan keluarga guru, karena mereka adalah keluarga orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Jadi kita harus hormat dan tidak boleh semena-mena terhadap putra-putri, kerabat, atau keluarga guru. Ada berikutnya yakni tidak memulai bicara kecuali dengan seizin guru, apalagi tiba-tiba memotong pembicaraan guru ketika guru berbicara maupun guru menerangkan. Itu merupakan hal yang tidak baik dilakukan, dan itu merupakan perilaku yang tidak sopan terhadap guru. Selanjutnya, tidak bicara dengan nada keras, apalagi membentak-bentak guru. Selanjutnya, harus menjaga perilaku dan ucapan. Hendaknya ketika berbicara dengan guru, kalian harus mengucapkan dengan lemah lembut dan menundukkan kepala. Selanjutnya,
Jangan pernah menyakiti hati seorang guru, karena ilmu yang dipelajarinya akan tidak berkah dan tidak akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Adab terhadap guru tersebut merupakan adab yang telah dituliskan dari kitab Ta'lim Muta'allim. Anak-anak solih-solihah, apakah kalian mengetahui dengan menghormati seorang guru, kita akan mendapatkan banyak berbagai macam keuntungan. Di antaranya yakni ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya yakni akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Akan selalu didoakan oleh guru. Dan yang terakhir, akan membawa berkah, memudahkan urusan, serta dianugerahi nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berilmu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat, asalkan tidak sombong ya anak-anak. Sebab kesombongan akan menghancurkanmu segera atau dengan jangka panjang di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana adab terhadap orang tua maupun adab terhadap guru. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja ya. Jangan lupa selalu giat belajar, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.